warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajri Mualim. Saya dari kelompok menjelaskan materi analisis dan desain perangkat lunak yang disusun oleh nama yaitu Heri, juga Yasir Masdar, yang ketiga Fajri Mualim, yang keempat ini Sahabuddin. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan masalah umum yang masih menjadi masalah yang aktual hingga saat ini adalah masalah pada sektor lingkungan, ekonomi, agrikultur, dan aquakultur. Masalah lingkungan. Salah satu masalah lingkungan yang masih sering kita jumpai adalah masalah pengolahan sampah. Banyaknya sampah dikarenakan kurangnya informasi dan cara bagaimana memanfaatkan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Masalah agrikultur. Masalah agrikultur adalah masalah di bidang pertanian. Masalah dihadapi adalah masalah tentang bagaimana memaksimalkan potensi hasil dari sektor agrikultur agar taraf ekonomi dari masyarakat yang menggantungkan hidup mereka di bidang agrikultur meningkat. Masalah aquakultur. Masalah yang dialami pada sektor aquakultur, khususnya dalam mendapatkan bibit ikan yang berkualitas dan pangan yang memenuhi perkembangbiakan ikan agar tumbuh secara maksimal. Sulitnya mengakses dan menyelesaikan harga pasar bagi para petambak. Selanjutnya yaitu tujuan. Kami bertujuan ingin menciptakan atau membuat sebuah sistem informasi yang dimana nantinya sistem ini dapat menyelesaikan beberapa masalah, baik itu masalah ekosistem agrikultur dan aquakultur, yang dimana tujuan utama sistem ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di beberapa sektor. Selanjutnya itu pokok bahasan. Nama sistem, software, atau aplikasi yang kami rencanakan adalah Equal, ekosistem agro aquakultur lestari. Solusi yang ditawarkan pertama yaitu jual sampah. Jual sampah organik dan organik. Yang kedua itu ruang tani, persiapan tanam, persiapan panen, informasi harga hasil produksi. Tiga yaitu ruang perikanan. Ruang perikanan yaitu persiapan bibit perikanan, persiapan panen perikanan, dan informasi harga jual perikanan. Selanjutnya itu data requirement. Dalam data requirement terdapat user data. Dalam user data terdapat nama, alamat, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, username atau password, dan jenis kelamin. Ecovan data. Dalam Ecovan data yaitu jenis sampah, berat volume sampah, harga, lokasi transaksi, tanggal dan waktu, informasi pembeli dan penjual. Berikutnya ruang agrikultur. Dalam ruang agrikultur terdapat informasi harga produk, informasi harga jual dan beli hasil panen, informasi mengenai rekomendasi penduduk pertanian. Kemudian ruang akukultur. Di dalam ruang akukultur terdapat informasi harga produk, informasi harga jual panen, informasi harga jual hasil panen, dan informasi mengenai rekomendasi pendukung perikanan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Serahkan ke pemateri kedua. Saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, keamanan dan juga kapasitas performance. Nah, juga nanti akan saya lanjutkan juga untuk pembahasan DFD-nya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam kebutuhan fungsional. Jadi untuk sistemnya kami ini di bagian kebutuhan fungsional itu ada 5 bagian, yang dimana pertama itu klien dapat melakukan pemilihan menu jual sampah, ruang tani, dan ruang perikanan. Jadi di dalam sistem kami nih kebutuhan fungsionalnya itu ada menu jual sampah atau yang di dalam menu itu dituliskan dengan Ecovan, ruang tani disebutkan dengan agrikultur, dan juga ruang perikanan itu di dalam sistem kami disebut aquakultur. Nah, kemudian untuk kebutuhan fungsional kedua, klien dapat memilih jenis sampah yang akan dijual pada menu
jual sampah baik sampah organik maupun non organik. Jadi nanti ada pilihan di dalam, sistem kami untuk kebutuhan fungsionalnya itu, di sistem kami ada jenis sampah yang akan, bisa dipilih oleh si klien atau user nantinya. Nah, kemudian yang ketiga, klien ini dapat melihat informasi harga hasil produksi. Jadi, di dalam sistem kami juga klien nantinya baik dalam, menu Ecofund, agrikultur dan aquaculture itu ada informasi tentang harga hasil produksinya. Nah, kemudian di poin keempat, klien dapat melihat semua produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi ada semua jasa yang ada dalam sistem kami itu bisa diakses atau bisa dilihat oleh si klien di dalam sistem kami nantinya, yaitu sistem Equal. Nah, kemudian yang kelima, klien dapat melakukan pembelian dan pemesanan produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi inilah kebutuhan-kebutuhan fungsional yang ada yang nantinya akan, ditanamkan ke dalam sistem kami. Lanjut, kebutuhan non fungsional. Nah, di kebutuhan non fungsional ini ada saya bagi menjadi dua, di kelompok kami bagi menjadi dua, yaitu ada software requirement dan hardware requirement, kebutuhan software dan kebutuhan hardware. Untuk kebutuhan software requirement-nya itu di bagian software ada Windows, Linux atau macOS, yang di mana minimum requirement-nya itu memiliki browser. Jadi untuk, Windows, Linux maupun macOS itu semacamnya dia dia wajib memiliki, browser untuk mengakses, sistem kami nantinya. Terus yang kedua memiliki akses internet, nah itu sudah pasti. Jadi nantinya kalau, diharapkan memiliki akses internet. Kemudian untuk versi Android di bagian software requirement ini itu, ada 3 poin yang harus dipenuhi, yang harus ada begitu. Pertama, dari segi Android itu minimal dia Android, 10 sampai ke atas, Android 10 ke atas lah gitu. Nah, kemudian yang kedua memiliki Play Store untuk mendownload nantinya untuk aplikasi kami. Kemudian yang ketiga juga sama dengan kebutuhan software di Windows, Linux, dan macOS tadi itu harus diakses. Nah, kemudian di bagian hardware requirement itu ada minimal requirement-nya. Untuk Windows, Linux, macOS itu minimal storage-nya itu 200 MB, prosesornya untuk, minimal prosesornya Intel Core 2, kemudian RAM-nya minimal 500 MB. Kemudian Android storage-nya itu 500 MB dan RAM-nya 1 GB minimal. Nah, kita lanjut di bagian kebutuhan keamanan. Jadi di kebutuhan keamanan ini ada 3 poin yang kami rencanakan dalam sistem kami nantinya. Yang dimana saya sebutkan saja poin-poinnya, di mana ada manajemen akses. Jadi ada admin yang harus memiliki kontrol terhadap akses pengguna ke fitur dan data sistem. Jadi ada yang manajemen semua akses oleh user, yaitu yang dilakukan oleh admin. Nah, kemudian ada audit login. Jadi sistem harus dapat mencatat aktivitas pengguna termasuk login, akses data sensitif dan perubahan konfigurasi sistem sehingga admin dapat memantau dan menyelidiki aktivitas yang mencurigakan atau yang tidak sah. Tidak ada audit loginnya. Jadi catat setiap kegiatan yang, dilakukan pada sistem kami nantinya dilakukan oleh user maupun admin itu akan tercatat, teraudit sehingga bisa cek aktivitas setiap pengguna masuk dalam kategori login maupun akses data sensitif begitu. Nah, kemudian di bagian ketiga, poin ketiga ini ada pembaruan rutin. Jadi sistem kami nantinya untuk kebutuhan keamanan demi keamanan yang lebih ekstra lagi itu akan selalu ditingkatkan untuk pembaruan rutinnya. Untuk komponen perangkat lunaknya dan infrastruktur sistem harus diperbarui secara berkala untuk memperbaiki kerentanan keamanan yang telah ditemukan dan menjaga sistem tetap aman dari ancaman yang berkembang. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini di bagian performance atau kinerjanya. Dari sistem kami nantinya ini untuk meningkatkan performa atau kinerjanya nanti itu ada 2 yang harus kita pahami atau harus yang, dioptimalkan di sini. Yang pertama itu kapasitas atau capacity dan yang kedua ada response times. Jadi di bagian kapasitas itu ada 3 poin lagi. Yang pertama ada server scalability, database optimization dan network bandwidth. Ini untuk bagian performa atau kinerjanya 2 sistem agar sistemnya itu, responnya cepat. Kemudian ada respon type untuk mempercepat respon time-nya di sini itu kita juga ada 2 poin yang harus pahami yang akan saya jelaskan. Di sini
di bagian A ada optimisasi optimisasi kode. Jadi yang kita harus pahami juga dalam kode itu tidak perlu terlalu panjang kodenya bisa dipersingkat, tapi kode itu sama dengan kode yang panjang gitu untuk mengurangi respon time-nya tidak terlalu tinggi. Jadi ketika user nantinya mengklik suatu menu di dalam sistem kami itu, responnya cepat. Terus ada bagian B asynchronous, processing. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam, DFD. Jadi DFD itu data flow diagram. Akan saya jelaskan. Ini yang di dalam sistem kami ada, bisa dibilang 3 level lah. Ada level 0, kemudian ada level 1 dan level 2. Jadi untuk DFD pada sistem kami nantinya atau proyek kami ini di DFD level 0 di sini ada admin, kemudian di sini ada user dan ada sistem informasi plan equal. Di mana untuk admin nanti yang bisa masuk ke dalam admin itu ada data konsumen, data registrasi, data pemesanan dan informasi kontak. Terus yang harus user lakukan itu ya registrasi, kemudian data registrasi, data pemesanan dan konfirmasi. Itu akan yang masuk ke dalam sistem. Terus admin akan masuk ke dalam sistem itu informasi produk, informasi kontak dan terus untuk usernya juga itu bisa mengakses informasi produk dan informasi kontak. Jadi ini adalah hubungannya untuk di bagian DFD level 0 masuk di dalam DFD level 1. Nah, untuk DFD level 1 ini mungkin agak abstrak ya, agak susah juga dipahami bagi orang-orang awam, tapi di sini saya bisa jelaskan sedikit demi sedikit. Di sini ada bagian registrasi, input produk, pemesanan produk, transaksi. Itu yang harus divalidasi oleh si admin ini. Dia akan masuk ke dalam admin yang dimana pelanggan pertama itu harus melakukan yang namanya registrasi, harus melakukan registrasi. Ini ada data pelanggan, dia akan masuk ke dalam base data pelanggan. Kemudian akan masuk ke dalam admin, akan divalidasi oleh admin. Lalu kemudian si pelanggan ini bisa login. Terus si pelanggan ini juga bisa apa ya? Melakukan pemesanan produk di sini dan juga bisa melakukan transaksi. Ini. Dia bisa melakukan transaksi dan masuk di dalam database transaksi dan data produk. Yang untuk tugasnya untuk input produk ini dilakukan oleh admin. Sorry. Dilakukan oleh admin. Ini ada pemesanan produk ketika si pelanggan ini telah melakukan pemesanan. Inilah kira-kira alur DFD untuk level 1. Kemudian kita lanjut ke dalam DFD level 2. DFD level 2 ini ada 4 bagian ya. Itu ada bagian user dan admin, ada bagian admin, bagian pelanggan nantinya dan admin ada. Dan ini sudah mulai kelihatan ya gambarannya akan berjalan seperti apa. Di sini kita bisa lihat di sini ada user yang dimana ada data pelanggan. Jadi si user ini harus registrasi terlebih dahulu dan akan divalidasi oleh admin. Kemudian dia akan masuk ke dalam database pelanggan. Kemudian si user juga bisa melakukan edit data registrasi, begitu juga dengan admin ya bisa melakukan namanya data registrasi, mengedit data registrasi. Kemudian di sini admin itu bisa melakukan yang namanya input data produk, kemudian bisa edit data produk, lalu bisa hapus data produk dan kemudian nanti akan masuk langsung ke database data produk. Kemudian di DFD level 2 bagian ketiga ini ada pelanggan yang bisa melihat informasi produk yang tersedia, ini alurnya. Kemudian bisa pilih produk dan pesan produk. Lalu kemudian ada detail pesanannya nanti di sini bisa diakses. Lalu konfirmasi pesanan, informasi pesan di sini, lihat pesanan dia bisa melihat dan kemudian admin akan validasi pesanan dari pelanggan ini. Lalu kemudian di sini ada informasi untuk poin keempat di DFD level 2. Itu ada pelanggan, ada admin. Terus di sini ada bagian transaksinya. Yang dimana pelanggan bisa melakukan konfirmasi pembayaran terlebih dahulu, lalu kemudian nanti akan divalidasi oleh admin dan konfirmasi status pesanan. Lalu nanti ada bagian packing pesanan akan diinformasikan kepada pelanggan. Ini alurnya.
Jadi itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua mengenai tentang kebutuhan fungsional, non fungsional dan juga DFD mulai dari level 0, level 1 dan level 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan, RIRD ya, Entity Relational Diagram, dan sebelumnya saya ingin menjelaskan, maaf, saya ingin memperkenalkan diri saya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Asri Masdar dari, kelompok yang mempresentasikan Equal ya, suatu sistem informasi penjualan, pembelian dan, ya. Di sini, saya akan menjelaskan IRD atau Entity Relational Diagram, dan di sini kita akan mulai dari, entitas user. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini bahwa si entitas user ini memiliki beberapa atribut ya. Yang pertama itu adalah ID, nama, email, username, dan password. Nah, untuk beberapa, atribut atau properti di sini ya, kita dapatkan dari ketika si user melakukan registrasi, yaitu namanya, email, username, dan password. Nah, untuk ID dia akan otomatis secara otomatis akan ditambahkan ketika menginput data ke dalam sebuah database ya, dia akan di-regenerate secara otomatis. Dan selanjutnya, nah, di sini, karena kita punya suatu bidang agrikultur ya, ruang agrikultur. Nah, di sini dia entitas agrikultur, dan di sini masih terbagi lagi ya, dia terbagi menjadi, penjualan produk dan penjualan jasa. Dan untuk penjualan produk sendiri ya, dia akan, terhubung dengan, entitas nama produk, dan nama produk ini, untuk dari pembeli ya, dari pembeli itu sendiri, yang pembelinya ini memiliki atribut ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan juga email. Dia bisa mengakses nama produk ya, ketika dia melakukan aktivitas yang namanya membeli. Dan untuk penjual, di sini, dia punya atribut atau properti yaitu ID di penjual, nama penjual, email, dan nomor HP. Dan, dia bisa mengakses, nama produk ini ya ketika dia melakukan namanya penjualan. Oke, itu dari entitas, penjualan produk. Kita, berpindah untuk penjualan jasa. Nah, di sini, dia terhubung ke entitas nama jasa, dan untuk entitas pembeli sendiri, dia bisa terhubung ke nama jasa ini ya, produk jasa ini ketika dia melakukan yang namanya membeli jasa atau menyewa jasa. Dan untuk atribut, pembeli ini itu sama tadi di bagian produk ya, penjualan produk ya, nama penjualan produk. Dia punya atribut ID pengguna jasa, nama pengguna jasa, alamat, dan email ya. Si entitas pembeli ini atau pembeli jasa ini, dia bisa terhubung ke nama jasa ketika dia melakukan aktivitas membeli. Dan untuk penjual ya, entitas penjual, yang memiliki atribut sebagai berikut: ID penjual jasa, nama penyedia, email, dan nomor HP. Penjual ini ya, entitas penjual ini dia dapat terhubung ke nama jasa ini melalui aktivitas menjual ya. Ketika dia menjual, maka dia bisa terhubung ke entitas jasa karena dia menjual jasa. Oke, itu tadi penjelasan singkatnya untuk, entitas ruang agrikultur. Kita pindah ke bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita pindah ke entitas Ecofund ya. Dia di bagian Ecofund ini dia memiliki atribut untuk berat volume, ID penjual atau pembeli, jenis sampah, harga, penjual pembeli, tanggal, dan waktu. Nah, di bagian Ecofund ini ya, dia, dia merupakan fitur ya dari sistem ketika dia ingin menjual sampah yang masih bisa didaur ulang ya, atau sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, di sini di bagian entitas Ecofund ini dia memiliki atribut-atribut ya ketika, si user ini menjual sampah atau ada yang ingin membeli sampah atau admin yang ingin membeli sampah, maka data-data, seperti berat volume, ID penjual atau pembeli, jenis sampah, harga, nama penjual atau pembeli, ya, tanggal, dan waktu. Dan itu semua merupakan, properti atau atribut dari si entitas Ecofund ini. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu, ruang aquaculture. Nah, di bagian ruang aquaculture ini kita kembali ya.
di bagian ruang aquaculture ini, dia memiliki, entitas dan atribut yang sama dengan agrikultur tadi ya. Di sini ada penjualan produk ya, penjualan produk-produk untuk kebutuhan, para petambak ikan atau nelayan ya, yang di bagian agrikultur tadi dia itu khusus untuk petani ya. Dan di sini dia, penjualan produk, entitas penjualan produk, dia terhubung dengan entitas nama produk ya, nama produk. Di sini ada 2 lagi entitas yang terhubung yaitu penjual dan pembeli. Penjual dia bisa terhubung ke entitas nama produk ketika dia melakukan aktivitas yang namanya menjual, dan di penjual ini dia memiliki atribut atau properties yaitu ID penjual, nama penjual, email, dan nomor HP. Dan di bagian entitas pembeli, dia juga memiliki atribut atau properties ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan email ya. Entitas pembeli ini bisa terhubung, ke nama produk ketika dia melakukan aktivitas yang namanya membeli. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu entitas penjualan jasa. Yang di mana, penjualan jasa ini terhubung dengan entitas nama jasa. Dan untuk atribut-atribut seperti penjual dan pembeli jasa ini ya, penjual jasa atau pembeli jasa, dia terhubung ketika dia melakukan aktivitas-aktivitas seperti berikut, yaitu menjual jasa ya, penjual ketika dia melakukan aktivitas penjualan jasa, dan pembeli dia terhubung ke entitas nama jasa ini ketika dia melakukan aktivitas membeli. Dan untuk propertis penjual yaitu ID penjual jasa, nama penyedia, email, dan nomor HP. Dan untuk atribut atau propertis dari, dari pembeli, dia sudah ada, ID pengguna jasa, nama pengguna jasa, alamat, dan juga email. Dia bisa terhubung ke entitas nama jasa ini ketika dia melakukan, aktivitas membeli ya, dia membeli jasa. Nah, itulah tadi, di bagian ERD, Entity Relational Diagram. Semoga membantu dan saya serahkan ke, pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asdini Sahabuddin. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian use case dari project kami yaitu Equal. Nah, pertama di sini customer akan meregistrasi akun, kemudian login dan memilih menu. Kemudian untuk menu agrikultur, di sini jika customer ingin membeli produk, pertama customer akan melihat harga produk, kemudian melakukan pemesanan, dan yang terakhir melakukan pembayaran. Jika customer ingin menyewa jasa, nah di sini pertama customer akan melihat informasi jasa dan harga, kemudian melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran. Jika customer ingin menjual hasil panen, maksudnya jika customer ingin membeli hasil panen dari kami, yang pertama itu customer akan melihat satuan harga produk hasil panen kami, kemudian customer melakukan pemesanan atau kami melakukan penjualan, dan yang terakhir itu customer melakukan pembayaran dan kami menerima pembayaran. Kemudian untuk menu aquaculture, nah di sini jika customer ingin membeli produk, pertama itu customer melihat harga produk, kemudian melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran. Jika customer ingin menyewa jasa, customer akan melihat informasi jasa dan harga, kemudian customer melakukan pemesanan, dan yang terakhir melakukan pembayaran. Dan jika customer ingin membeli hasil panen dari kami, di sini yang pertama customer akan melihat satuan harga produk hasil panen, kemudian melakukan pemesanan, dan yang terakhir yaitu melakukan pembayaran. Nah, di sini itu sebenarnya menu EcoFun, yaitu menu untuk customer menjual sampah kepada kami. Nah, di sini jika customer ingin menjual sampah daur ulang, pertama customer akan melihat harga satuan sampah, kemudian mengkonfirmasi penjualan, dan
memberi lokasi pengangkutan. Kemudian customer akan menerima pembayaran dari kami. Nah, untuk use case admin, di sini pertama admin akan memvalidasi registrasi, kemudian melakukan penjualan produk. Nah, di dalam melakukan penjualan produk ini, admin menyediakan produk, kemudian melakukan pengecekan ketersediaan stok, dan mengedit keterangan produk, harga, deskripsi, menambah dan menghapus produk. Jika admin menyediakan dan untuk menyediakan penyewaan jasa, di sini pertama admin menyediakan jasa, kemudian memberikan informasi ketersediaan jasa dan harga jasa, kemudian terakhir itu mengedit keterangan jasa, yaitu harga, deskripsi, menambah dan menghapus jasa. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan yaitu activity diagram ya dari sistem informasi equal ini ya. Di sini adalah gambaran keseluruhan dari activity diagram. Oke, mungkin karena gambarnya kurang jelas, kita pindah slide ya ke bagian yang sudah dibagi-bagi. Nah, oke, di sini adalah activity diagram untuk dashboard-nya ya. Dashboard-nya ketika kita sudah melakukan ketika kita ingin menggunakan sistem untuk pertama kali. Nah, di sini di bagian user ya, dia perlu melakukan registrasi dan setelah melakukan registrasi, maka sistem akan menyimpan data dari si user. Nah, setelah datanya disimpan, maka si user ini bisa melakukan login. Dan setelah si user login, maka dia diarahkan maka sistem akan mengarahkan dia untuk menampilkan menu bidang ya. Sistem akan menampilkan menu bidang. Dan di sini di sini si user akan memilih divisi. Nah, divisinya di sini dia setelah si user ini memilih divisi, maka si sistem akan mengarahkan ke jendela bidang yang akan dipilih. Misal si user memilih divisi atau bidang agrikultur, maka dia akan diarahkan ke bagian agrikultur. Dan ketika dia diarahkan ke bagian aquaculture, maka dia akan diarahkan ke aquaculture ketika dia memilih aquaculture. Dan ketika dia memilih ecofun, maka dia akan diarahkan ke jendela ecofun. Oke, lanjut. Kita akan mulai membahas tentang activity diagram pada menu agrikultur. Nah, ini adalah bagian dari agrikultur ya. Ini agrikultur. Di sini di bagian agrikultur ini ya, di bagian agrikultur di sini si user ya akan mulai memilih menu ya. Ketika dia sudah memilih menu, maka si sistem akan mengarahkan ke menu pilihan. Semisal si user ini memilih menu untuk melihat berita ya. Memilih menu, dia akan memilih berita, maka dia akan diarahkan ke tampilan memilih berita ya. Dan ketika si user ini ya mengarahkan ke menu membeli produk, maka si sistem ini ya dia akan membeli produk ya, memilih menu membeli produk, dan si sistem akan menampilkan harga. Setelah sistem menampilkan harga, maka si user bisa melihat harga barang dan memutuskan untuk membeli barang. Dan setelah membeli barang, maka si sistem akan mengkonfirmasi pesanan. Setelah pesanan dikonfirmasi, si user bisa melakukan pembayaran ya, pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka sistem akan mengkonfirmasi pembayaran. Dan selanjutnya kita kembali ke bagian memilih menu. Ketika si user memilih menu selanjutnya, yaitu menjual produk hasil panen ya. Ini adalah alurnya. Menjual produk hasil panen. Ketika dia ingin menjual produk hasil panen, maka si user ini atau adminnya itu bisa membeli hasil panen, terus melakukan pembayaran, dan si user bisa menerima pembayaran. Dan ketika si user ingin memilih menu menyewa jasa, maka si sistem ini dia akan mengarahkan ke menu penyewaan jasa.
Si user selanjutnya bisa memilih jasa yang ingin disewanya, dan si sistem ya, dia akan diarahkan untuk mengkonfirmasi jasa, dan si user lagi kembali bisa melakukan dia bisa melakukan pembayaran, dan setelah melakukan pembayaran, si sistem bisa mengkonfirmasi pembayaran dan mengirimkan jasa. Oke, itu bagian agrikultur dari activity diagramnya. Oke, kita lanjut. Ke bagian aquaculture. Di bagian aquaculture ini kurang lebih sama ya, ketika si user ini menggunakan sistem, maka dia bisa memilih menu. Setelah dia memilih menu, sistem akan mengarahkannya ke menu pilihan, seperti membaca berita, menu untuk membeli produk ya. Ketika dia membeli produk, maka si sistem akan menampilkan harga, terus, si user bisa melihat harga barang dan membeli barang. Setelah itu dia bisa membeli barang, dan sistem akan mengkonfirmasi pesanan. Setelah itu, si user bisa melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka, si sistem bisa mengkonfirmasi pembayaran. Oke, kita lanjut ke menu kedua, yaitu menjual produk hasil panen. Di sini user bisa menjual produk hasil panen ya, ketika dia memilih, menu menjual produk hasil panen, dan si sistem bisa membeli hasil panen, atau si admin, ya bisa membeli hasil panen. Terus si sistem bisa melakukan pembayaran, dan, si user bisa menerima pembayaran. Dan di menu ketiga, yaitu menyewa jasa, user akan menyewa jasa, dan si user bisa memilih jasa terlebih dahulu, dan sistem akan mengkonfirmasi jasa yang dipilih oleh si user. Dan setelah mengkonfirmasi jasa, si user bisa melakukan pembayaran, dan setelah user melakukan pembayaran, maka, si sistem bisa mengkonfirmasi pembayaran dan mengirimkan jasa tersebut. Oke, itulah tadi, penjelasan singkat mengenai activity diagram dalam sistem informasi equal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asdini Sahabuddin dengan NIM D0222508. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan bagian UI UX design project kami. Nah, ini adalah tampilan awal dari project kami. Jika membuka aplikasi project kami, yaitu Equal, di sini ada menu login. Jika belum punya akun, kita bisa sign in. Kemudian di sini terdapat 3 menu, yaitu Ecofund, Agrikultur, dan Aquaculture. Nah, Ecofund ini yaitu menu untuk customer menjual sampahnya kepada kami. Nah, di dalam menu Ecofund ini terdapat 2 menu lagi, yaitu customer bisa memilih menu sampah organik dan non-organik. Kemudian pada menu agrikultur ini, yaitu menu untuk kami menjual pupuk. Nah, pada menu ini terdapat 3 menu lagi di dalamnya, yaitu persiapan tanam. Nah, di dalam persiapan tanam itu ada bibit, pestisida, dan alat pendukung tani. Kemudian ada persiapan panen. Nah, di dalam persiapan panen itu ada jasa panen, kemudian ada pengaturan transportasi, dan perencanaan pasca panen. Dan menu yang ketiga itu di dalam agrikultur ada informasi harga hasil produk tani. Kemudian untuk menu ketiga yaitu agrikultur. Nah, di dalam menu agrikultur ini juga terdapat 3 menu lagi, yaitu persiapan bibit perikanan. Jadi menu aquaculture ini yaitu menu untuk perikanan. Nah, di sini terdapat 3 menu lagi, yaitu yang pertama persiapan bibit perikanan. Nah, di dalamnya itu ada bibit ikan, pakan ikan, dan vitamin ikan. Nah, kemudian untuk menu keduanya ada persiapan panen, yaitu di dalamnya ada jasa panen, pengaturan transportasi, perencanaan pasca panen. Kemudian
untuk menu ketiga yang ada di dalam aquaculture ini yaitu informasi harga hasil produksi perikanan.